Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Zawahar dengan NRP 508014. Saya Faisal Rizal Silo dengan NRP 588231070. Kenalkan, saya Deres Karya Putra dengan NRP 508231025. Saya Faris Ramadan dengan NRP 588231073. Nah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang peran dispersi dalam industri kimia. Berikut adalah video mengenai dispersi kimia itu sendiri. Dunia tidak pernah lepas dari industri kimia. Dari bahan bakar, pupuk, hingga obat-obatan. Semuanya lahir dari proses kimia yang kompleks. Di balik semua proses itu, ada risiko besar yang mengintai setiap detiknya. Kebocoran, ledakan, dan paparan bahan berbahaya. Mungkin kita akan bertanya, seberapa cepat gas tersebut menyebar? Sejauh apa dampaknya ke pekerja atau lingkungan sekitar? Nah, disinilah source model dan dispersion model berperan penting. Source model atau pemodelan sumber adalah langkah kritis pertama dan fondasi untuk setiap analisis risiko kebocoran. Tujuannya adalah menjawab pertanyaan mendasar, berapa material yang keluar dan seberapa cepat. Secara teori, inti dari source model adalah menerapkan prinsip-prinsip kekekalan massa dan kekekalan energi pada sebuah sistem yang mengalami kegagalan. Kita memodelkan kebocoran itu seperti pada nozzle ataupun orifice di mana fluida yang bertekanan tinggi melepaskan energinya untuk mengalir ke lingkungan tekanan rendah. Pertama, kita dapat mengidentifikasi sifat fluida yang bocor, apakah itu gas ideal, gas nyata, ataupun campuran dua fase, gas dan cair. Masing-masing memiliki perilaku yang berbeda. Untuk gas, ekspansi saat keluar dari lubang sangat signifikan dan mengikuti hubungan tekanan dan suhu. Untuk cairan, aliran sering dianggap incompressible, sehingga lebih sederhana. Namun kondisi yang paling kompleks dan sering terjadi di industri adalah kebocoran fluida dua fase, seperti LNG atau refrigerant cair. Kedua, kita dapat menganalisis kondisi operasi sistem. Tekanan dan suhu di dalam tangki ataupun pipa menjadi variabel utama. Kebocoran dari sistem bertekanan tinggi akan menghasilkan laju pelepasan yang jauh lebih besar dan lebih cepat dibandingkan tangki atmosferik. Ketiga, geometri kebocoran. Ini bukan hanya sekedar lubang. Ukuran dan bentuk lubang, apakah berbentuk lingkaran sempurna, celah, atau pipa yang putus, akan menentukan koefisien discharge. Koefisien inilah yang memperhitungkan efek gesekan dan kontraksi aliran. Dengan semua parameter tersebut, persamaan fundamental yaitu adalah hukum Bernoulli. Untuk gas, kita dapat menggunakan persamaan aliran orifice, memperhitungkan rasio panas spesifik dan rasio tekanan kritis untuk menentukan apakah alirannya choke atau tidak. Aliran choke adalah aliran yang tercekik di mana kecepatan fluida di titik kebocoran mencapai kecepatan suara, dan inilah yang menjadi batas maksimum laju alir. Tidak seberapa peduli berapa tekanan rendah di lingkungan, laju alir tidak akan bertambah lagi. Tanpa perhitungan sumber yang kuat, seluruh prediksi sebaran dan analisis konsekuensi menjadi tidak berarti, bagaikan membangun rumah di atas pondasi yang rapuh. Polusi udara dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, dan proses industri tidak pernah diam di satu tempat. Begitu dilepaskan, zat polutan akan terbawa angin dan menyebar ke berbagai arah dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk memahami dan memprediksi penyebaran tersebut, digunakan model dispersi atau dispersion model. Model ini membantu insinyur dan ilmuwan memperkirakan seberapa jauh dan seberapa besar penyebaran polutan di udara, sehingga bisa dilakukan perencanaan mitigasi, penentuan batas emisi, dan evaluasi risiko kesehatan. Dalam rekayasa lingkungan dan teknik kimia, model dispersi menjadi dasar dalam analisis polusi udara, desain sistem emisi, serta penilaian keselamatan di dalam industri. Ketika gas polutan dilepaskan ke atmosfer, penyebarannya dikendalikan oleh dua proses utama. Yang pertama, adveksi, yaitu pergerakan polutan yang mengikuti arah angin utama. Yang kedua, difusi dan turbulensi, yaitu penyebaran acak akibat gerakan udara yang tidak teratur. Kombinasi keduanya menghasilkan pola sebaran yang disebut plume, bentuk penyerupai awan atau asap yang melebar seiring jarak dan sumber emisi. Model dispersi bertujuan untuk menghitung konsentrasi polutan pada jarak tertentu dari sumber berdasarkan data meteorologi, karakteristik sumber, dan juga kondisi dari atmosfer itu sendiri. Ada tiga jenis utama dari model dispersi. Yang pertama adalah Gaussian plume model. Model ini adalah bentuk paling klasik dan paling banyak digunakan. Model ini mengasumsikan kondisi angin dan atmosfer yang stabil, serta penyebaran polutan mengikuti distribusi Gaussian atau kurva normal pada arah horizontal dan vertikal. Konsentrasi polutan di suatu titik dapat dihitung dengan fungsi matematis yang mempertimbangkan laju emisi, kecepatan angin, serta parameter dispersi lateral dan vertikal. Model ini banyak digunakan untuk perencanaan cerobong industri dan evaluasi dampak polusi di sekitar fasilitas. Yang kedua ada box model.
Model ini menyederhanakan wilayah udara sebagai satu kotak besar, di mana udara dan polutan tercampur secara homogen sehingga konsentrasi di dalamnya dianggap seragam. Pendekatan ini cocok untuk memprediksi kualitas udara rata-rata di kawasan perkotaan atau area industri tertutup, meskipun tidak bisa menangkap variasi lokal. Yang ketiga ada Computational Fluid Dynamics atau CFD. Model CFD ini menggunakan perhitungan numerik dari persamaan aliran fluida dan perbedaan massa untuk menggambarkan penyebaran polutan secara detail. Model ini mampu memperhitungkan efek bangunan, lereng, dan variasi turbulensi. Kelebihannya adalah ketelitian yang sangat tinggi tetapi memerlukan waktu komputasi dan data yang sangat besar. CFD biasanya digunakan dalam desain sistem ventilasi industri, analisis kecelakaan kebocoran gas, atau kajian keselamatan proses. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dispersi. Yang pertama adalah kecepatan dan arah angin. Ia akan menentukan seberapa jauh dan kemana polutan terbawa. Angin kencang akan menyebabkan plume lebih panjang dan konsentrasi permukaan lebih rendah. Yang kedua adalah stabilitas atmosfer, yang akan mempengaruhi tingkat pencampuran. Atmosfer yang tidak stabil atau banyak turbulensi akan mempercepat penyebaran polutan, sedangkan atmosfer yang stabil akan membatasi penyebaran vertikal sehingga konsentrasi di permukaan akan meningkat. Yang ketiga adalah ketinggian cerobong mempengaruhi posisi awal plume, sehingga semakin tinggi sumber dispersinya, maka akan semakin besar peluang polutan dispersi sebelum mencapai permukaan. Yang keempat adalah topografi dan keberadaan bangunan yang akan mengubah pola aliran udara. Lembah, perbukitan atau deretan gedung tinggi dapat mengarahkan ulang atau merangkap polutan menyebabkan hotspot polusi lokal. Pemahaman tentang model dispersi adalah kunci untuk mengendalikan dan memitigasi polusi udara. Dengan model-model ini, engineer dapat memperkirakan bagaimana polutan bergerak, menentukan desain sistem emisi yang aman, serta menilai dampak lingkungan sebelum pembangunan industri dilakukan. Pendekatan ilmiah seperti ini memungkinkan kita menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan lingkungan. Dengan memahami model dispersi, kita tidak hanya menganalisis polusi, tetapi juga merancang sistem yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan bagi masa depan. Ketika source model dan dispersion model digabungkan, kita bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang potensi kecelakaan. Source model memberitahu seberapa besar dan cepat zat berbahaya keluar, sedangkan dispersion model menunjukkan kemana dan sejauh apa zat itu menyebar. Dengan dua informasi ini, insinyur keselamatan dapat mengambil keputusan penting untuk melindungi pekerja dan fasilitas, seperti berikut ini. Pertama, mereka bisa menentukan radius evakuasi, area mana yang harus dikosongkan jika terjadi kebocoran dan dalam waktu seberapa cepat. Kedua, merancang sistem deteksi gas yang ditempatkan tepat di jalur sebaran konsentrasi tinggi, sehingga alarm bisa berbunyi lebih cepat sebelum bahaya meluas. Ketiga, menentukan lokasi aman untuk control room dan tangki penyimpanan, agar tidak berada dalam zona berisiko jika kebocoran benar-benar terjadi. Dan keempat, melakukan analisis konsekuensi atau consequence analysis, yaitu simulasi untuk memprediksi dampak terburuk dari setiap skenario pelepasan bahan berbahaya. Dengan memahami bagaimana zat keluar dan menyebar, kita tidak hanya bereaksi terhadap kecelakaan, tapi bisa mencegahnya sejak tahap perancangan pabrik. Nah, dari penjelasan tadi, kita jadi tahu source model ngasih tahu seberapa besar kebocorannya, dan dispersion model kasih tahu sejauh mana penyebaran dari kebocorannya. Karena dalam dunia proses, keselamatan bukan tentang takut pada risiko, tapi tentang paham cara mengendalikannya. Remember, safety doesn't happen by accident. Sekian video dan penjelasan singkat kali ini. Stay alert, stay safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.